sidangkan di pengadilan, yang satu divonis 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan, dan yang satu lagi itu divonis 2 tahun. Nah, secara kemanusiaan, saya merasa prihatin dengan banyaknya orang yang tidak mengetahui tentang hukum, padahal hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan kesempatan, ya. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya juga kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua yang telah memperbanyak salawat kepada beliau. Sobat-sobat Gusri PD27 dimanapun berada saat ini, di Indonesia, di luar Indonesia, ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu di negara mana, karena subscriber ini yang masuk cukup banyak. Saya lihat dari Turki, Jerman, dari Belanda, Rusia, ya, dan juga dari India, yang saya juga tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan, ya. Tapi ada emoticon yang bisa dipahami sebagai suatu bentuk kesukaan terhadap channel ini. Nah, yang juga di Indonesia tentunya tidak pernah absen mengikuti perkembangan channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita saling support di dalam perkembangan dunia per-YouTubean ini. Dan saya tentunya tidak akan bosan-bosan untuk memberikan sharing ilmu pengetahuan atau pengajian dan hiburan lainnya, seperti sharing tentang olahraga, ya, dan tentunya akan terus berkembang setiap saat yang kita harapkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau saya akan memberikan suatu pandangan atau suatu penjelasan tentang fiksi hukum. Nah, dalam ilmu hukum itu ada namanya fiksi hukum. Dan apa itu fiksi hukum? Ini yang sangat banyak tidak diketahui oleh orang karena tidak banyak yang memberikan penjelasan tentang ini. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tentang penjelasan tentang fiksi hukum ini kepada sobat-sobat sekalian, agar sesuatu hal yang tidak diketahui sebelumnya bisa menjadi diketahui dengan mungkin saja melalui perantaraan video ini. Nah, sebagai bentuk perbandingan, belajar di ruang informal ini hanya tergantung kemauan dan satu lagi paket data. Ketika sobat-sobat sekalian dimanapun berada memiliki kemauan untuk mengetahui, sobat-sobat tidak perlu lagi membaca, tetapi cukup menyalakan handphone dan membuka video yang sudah saya upload ini. Tentunya apa yang akan sobat-sobat dapat tentunya ada tentang perkembangan ilmu hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fiksi hukum. Kenapa fiksi hukum ini penting itu dibahas? Karena banyak orang salah kaprah selama ini tentang hukum dengan alasan tidak mengetahui. Nah, sebagai contoh, saya memberikan sedikit pengalaman ketika mendampingi 2 orang klien saya diperiksa di Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2023 yang lalu. Yang pertama ada seorang, sebenarnya kasusnya sama, ya, mirip, ya. Cuman yang satu kebetulan dia adalah adik ipar dari teman saya ketika kuliah di S1 dulu, ya. Jadi saya atas nama kemanusiaan menolong seseorang yang tidak mengerti tentang hukum. Dan inilah kenapa fiksi hukum ini perlu dijelaskan. Nah, apa yang menimpa 2 orang tersangka pada waktu itu? Nah, pada waktu tahun 2023 yang lalu itu, kedua tersangka ini adalah
mungkin boleh dikatakan seorang pegiat media sosial dan memiliki akun media sosial Twitter. Nah, pada saat itu yang bersangkutan melakukan reposting atau retweet. Nah, kalau dalam Twitter itu namanya retweet, artinya dia mentweet mentransmisikan atau membagikan ulang apa yang sudah dibagikan oleh akun Twitter sebelumnya yang mungkin saja diikuti oleh dia atau tidak diikuti oleh dia. Nah, dalam pembagian ini rupanya yang dibagikan ini bukanlah sesuatu hal yang normal, yang wajar untuk kita ketahui, yang wajar untuk kita konsumsi secara publik, tetapi ya maaf, saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi suatu pelajaran agar kita tidak asal meretweet, tidak asal membagikan ulang apapun bentuknya, apakah di dalam Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu. Apalagi dengan sistem akun yang bersifat publik, bukan akun private. Artinya adalah ketika akun-akun tersebut dibuka secara publik, maka siapapun bisa mengakses untuk melihat apa yang Anda bagikan. Nah, apa yang dibagikan oleh dua orang klien saya pada tahun 2023 yang lalu itu adalah membagikan video porno melalui akun Twitternya. Nah, maka pada saat itu yang bersangkutan itu dikenakan dua undang-undang sekaligus, yaitu undang-undang tentang pornografi dan undang-undang tentang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Nah, pada saat itu keduanya melalui proses penyidikan yang saya dampingi, dan di dalam proses penyidikan ini yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan atau perbuatan yang dia lakukan itu dilarang oleh hukum, dan dia tidak mengetahui ada hukum yang mengatur tentang itu. Nah, inilah yang mengakibatkan pada akhirnya dia disidangkan di pengadilan. Yang satu divonis 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan, dan yang satu lagi itu divonis 2 tahun. Nah, secara kemanusiaan, saya merasa prihatin dengan banyaknya orang yang tidak mengetahui tentang hukum, padahal hukum itu sudah ada yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fiksi hukum. Nah, apa itu fiksi hukum? Nah, fiksi hukum itu secara teori dapat kita lihat ya. Artinya menganggap semua orang tahu tentang hukum, atau biasa disebut dengan presumptio iuris de iure. Nah, artinya adalah semua orang dianggap tahu hukum. Tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah, nelayan yang tak pernah pandai membaca, siapapun buruh yang tak bisa menghitung, dan apapun bentuknya, apakah dia buta huruf, buta warna, atau lain sebagainya. Semua orang dianggap tahu tentang hukum ketika hukum itu sudah diundangkan atau undang-undang itu sudah diundangkan. Maka azasnya adalah dalam bahasa Latin juga dikenal dengan istilah adagium ignorantia juris non excusat. Nah, nanti saya tuliskan, nanti bisa dibaca ini di dalam penulisan bahasa Latinnya apa yang dimaksud dengan ignorantia juris non excusat ini. Nah, artinya orang-orang ya, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Artinya ketika misalnya petani yang tinggal di pedalaman ya, tidak pernah melihat televisi, tidak pernah mendengar radio, atau mungkin tidak pernah mempunyai akun media sosial, tetapi ketika dia melakukan suatu pelanggaran hukum, maka dia dianggap mengetahui tentang hukum itu. Nah, inilah yang namanya fiksi hukum. Nah, juga di dalam istilahnya itu dalam bahasa Inggris disebut dengan ignorance. Ignorance is no defense under the law. Artinya adalah ketidaktahuan orang tentang hukum itu bukan menjadi suatu alasan pemaaf bahwa dia tidak akan dihukum. Atau artinya
ketidaktahuan seseorang akan hukum itu membuat dia tidak perlu dihukum atau alias dimaafkan. Nah, ini yang ada di dalam sistem hukum di negara kita. Artinya, ketika suatu undang-undang itu sudah diundangkan, maka dia dianggap tahu dan seluruh masyarakat itu dianggap tahu dengan hukum itu dan wajib mentaati hukum itu, tidak ada suatu pengecualian dalam bentuk apapun. Nah, seperti yang diatur di dalam pasal 81 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan ini secara nyata, secara jelas mengatur tentang prinsip fiksi hukum ini. Apa bunyi dari pasal 81 yang menjelaskan adalah agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya di dalam. Nah, menempatkan di dalam pertama lembaran negara Republik Indonesia, yang kedua tambahan lembaran negara Republik Indonesia, yang ketiga berita negara Republik Indonesia, yang keempat ada tambahan berita negara Republik Indonesia, yang keempat yang kelima maksudnya ada lembaran daerah, yang keenam ada tambahan lembaran daerah dan atau berita daerah untuk yang ketujuhnya. Nah, ini adalah tentang asas fiksi hukum yang dianut di dalam sistem perundang-undangan negara kita atau dalam sistem hukum kita. Nah, dijelaskan lagi di dalam penjelasan pasal 81 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tersebut adalah penjelasannya, dengan diundangkan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Jadi tidak peduli apakah sobat-sobat sekalian atau saudara-saudara sekalian bisa membaca atau tidak, bisa berhitung atau tidak, mengetahui atau tidak, tetapi ketika undang-undang itu telah ditempatkan di dalam 7 poin yang saya sebutkan tadi, maka saudara dan teman-teman sekalian atau sobat-sobat sekalian dianggap telah mengetahui undang-undang itu dan wajib mematuhi itu. Dan apabila melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu, maka tidak ada suatu alasan ketidaktahuan itu untuk menjadi sebuah alasan pemaaf atau membuat perbuatan sobat-sobat sekalian itu tidak dapat dituntut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya jelaskan bahwa fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu tentang hukum, yang dalam bahasa Latinnya disebut dengan presumptio iuris de jure. Nah, semua orang dianggap tahu hukum, tidak terkecuali petani yang tak lulus sekolah atau warga yang tinggal di pedalaman, di lautan, di dasar bumi sekalipun, selagi dia masih bernyawa dan masih menjadi subjek hukum di negara Republik Indonesia ini, maka dia adalah dianggap mengetahui tentang hukum. Nah, di dalam bahasa Latinnya disebut juga tentang ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau dari tuntutan, atau sering dikenal dengan istilah ignorantia iuris nemine excusat. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ignorance is no defense under the law. Nah, demikian apa yang saya jelaskan tentang fiksi hukum ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian dimanapun berada. Dan silahkan nanti dicari referensi-referensi literatur-literatur tentang penggunaan kata-kata fiksi hukum ini. Tapi secara sederhana pengertiannya adalah semua orang dianggap tahu tentang hukum ketika hukum itu sudah diundangkan. Demikian lebih dan kurang dalam penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.